ketika dalam surga, Nabi Idris dipanggil oleh malaikat penjaga matahari yang sudah merekomendasi Nabi Idris untuk bisa melihat-lihat surga, masuk surga. Panggil-panggil nggak mau keluar Nabi Idris itu. Kerasan. Soalnya kan enak ya, semuanya serba tersedia, makanan enak-enak, minuman enak-enak, macam-macam rasanya, yang lezatnya itu sampai terasa sampai di perut, tidak hanya di tenggorokan saja, sampai di perut. Ada taman-taman yang indah yang tidak ada di dunia, ada bidadari-bidadari yang cantik-cantik ya, menemani ya. Terus seperti yang digambarkan dalam kitab-kitab suci itu. Nah, Nabi Idris kerasan, nggak mau keluar, panggil-panggil nggak mau keluar. Akhirnya malaikat penjaga matahari ngomong sama malaikat yang jaga surga. Nah, malaikat ini, Tuhan, ini gimana Nabi Idris ini sudah dikasih kesempatan melihat-lihat surga kok nggak mau keluar, maunya di dalam surga terus. Gimana? Akhirnya malaikat Ridwan bersama anak buahnya mencari Nabi Idris supaya Nabi Idris mau keluar. Ternyata Nabi Idris sembunyi ya. Terus akhirnya dikerahkan pasukan malaikat itu, Nabi Idris ketahuan Nabi Idris, terus minta untuk keluar dari surga. Pada waktu itu belum sampai dikeluarkan ke surga, disidang dulu. Saya nggak mau keluar, saya nggak mau. Akhirnya dalam malaikat berkata pada Nabi Idris, kalau sampai mau masuk surga itu syaratnya harus mati dulu, harus pernah mati dulu, harus pernah ngincipi pati. Nah, jadi mencicipi mati dulu, baru bisa masuk surga. Ya, sampean mau enggak mati dulu? Akhirnya Nabi Idris berpikir, ya udah nggak apa-apa. Nah, saya mau mati dulu, saya enak di surga ini kok. Nah, akhirnya terus dipanggilkan malaikat Israel sama malaikat Ridwan. Malaikat Israel, ini tugasmu ini untuk mencabut nyawa Nabi Idris ini, cabut ini nyawanya. Pingin mati soalnya. Akhirnya dibilangin sama malaikat Israel, Nabi Idris sudah siap ya dicabut nyawanya. Oh ya siap. Sakit loh Nabi Idris. Oh ya nggak apa-apa, siap, saya masuk surga. Nah, terus dicabut sama malaikat Israel itu Nabi Idris nyawanya. Dari ini bun-bunannya ya, kalau orang Jawa bilang itu dari ubun-ubun. Dicabut. Begitu dicabut, mulai dari kaki naik. Sakit, teriak-teriak, aduh, Nabi Idris teriak-teriak sakit. Tapi masih dia tahan. Terus sampai ke lutut, terus kesakitan sampai ke paha, terus kesakitan. Tapi masih dia tahan. Terus sampai ke perut, kesakitan, malah sakit bener-bener. Terus ditahan sama Nabi Idris, terus dicabut terus sama malaikat Israel sampai ke dada. Teriak-teriak sakit sekali. Terus ditahan sama Nabi Idris, masih kuat. Terus dicabut lagi sama malaikat Israel sampai di tenggorokan. Begitu sampai di tenggorokan, Nabi Idris nggak kuat karena sakitnya benar-benar sakit yang luar biasa. Akhirnya nyerah. Udah nggak jadi mati aku, nggak jadi. Akhirnya dilepas sama malaikat Israel. Begitu dilepas, waduh, rasanya sakit sekali kalau mau mati. Nggak sanggup saya, sudah nggak sanggup. Tapi Nabi Idris meskipun udah ngomong nggak sanggup, Nabi Idris masih pengen masuk surga, nggak mau keluar gitu loh. Terus akhirnya nggak mau keluar loh. Nabi Idris belum mati kok pengen masuk surga, gimana sih? Malaikat mengusir Nabi Idris. Nabi Idris keluar dulu. Loh, saya kan sudah mencicipi mati, katanya tadi syaratnya harus mencicipi mati. Nah, itu tadi sudah saya incicipi matinya, sudah saya cicipi, sudah sampai tenggorokan gitu loh. Ya nggak bisa, harus mati, benar-benar mati. Ya Idris, itu namanya belum mati namanya itu. Akhirnya diusir. Udah pergi aja sekarang, pergi aja.
keluar dari surga, belum waktunya, harus mati dulu. Nabi Idris masuk surga. Nah, dari situ Nabi Idris ini punya akal. Wah, ini kepingin tinggal di surga saya ini, gimana caranya ya? Akhirnya sandalnya Nabi Idris itu ditinggal di situ, dia copot sandalnya, dia jalan kaki, nggak pakai alas. Akhirnya karak sama para malaikat ya, sampingnya ayo keluar Nabi Idris nggak boleh masuk surga, keluar. Nah begitu sudah sampai pintu surga mau keluar ya, terus kira-kira itu sudah pas pintunya gitu ya, Nabi Idris protes sama para malaikat. Malaikat, sandal saya tadi ketinggalan di sana, saya ambilnya dulu. Di dalam surga sana ketinggalan tadi sandal saya mau ambil dulu. Akhirnya terus Nabi Idris lari, ngambil sandalnya. Begitu ternyata begitu ngambil sandalnya, nggak mau keluar Nabi Idris, nggak mau keluar, tetap ingin di surga terus Nabi Idrisnya. Wah, pakai sandalnya tetap di surga. Disuruh keluar malaikat lagi nggak mau, cari nggak mau. Ayo keluar Nabi Idris, nggak mau. Syaratnya itu harus mati Nabi Idris kalau mau masuk surga. Ternyata Nabi Idris protes, loh, saya kan sudah mencicipi mati. Katanya syaratnya harus pernah mencicipi mati. Nah saya kan sudah mencicipi. Itu kan masih sampai tenggorokan ya, tapi kan saya sudah mencicipi. Nggak bisa, saya kan sudah pernah mencicipi. Sudah incip hati. Nah gimana? Akhirnya otot-ototan loh. Terus akhirnya dilaporkan sama Allah. Ya Allah, gimana ini Nabi dan Rasulmu ini yang namanya Idris ini nggak mau keluar dari surga. Karena masuk surga kan syaratnya harus mati. Nah dia ini belum mati, masih hidup. Tapi bersikuku dia karena sudah mencicipi pati katanya. Tadi sudah pernah dicabut nyawanya sama malaikat Israel, tapi nggak nutup, masih di tenggorokan, udah nyerah, jadi nggak jadi mati, sudah mencicipi mati. Ini gimana ya Allah? Kebijaksanaan Tuhan alam semesta, Allah Subhanahu wa Ta'ala, kemana? Akhirnya Allah mengizinkan kepada para malaikat, sudah biarkan saja Idris di dalam surga. Jadi Nabi Idris diizinkan Allah tetap di surga. Jadi Nabi Idris itu belum mati, tapi jasadnya itu bisa masuk di surga. Jadi masih hidup, itu masih ada jasadnya masuk di surga. Nah itu orang yang masih hidup. Nah kalau orang yang sudah mati terus tahu-tahu menghilang, yang di salah pengertian oleh orang-orang masyarakat banyak itu dinamakan mukso, itu tidak benar kalau sudah mati. Kalau contohnya yang dari Nabi Idris ini, Nabi Idrisnya masih hidup. Nah itu menurut cerita di Qisasul Anbiya, kitab Qisasul Anbiya, kisah para nabi kisahnya itu. Dan di kitab-kitab lain ada juga disebutkan cerita itu ya. Nah dari situ artinya Nabi Idris ini masuk surga dengan jasadnya ya. Nah, tapi itu cerita dari Israiliyat. Jadi itu cerita dari mulut ke mulut bangsa Israel, cerita tentang Nabi Idris itu. Jadi kalau logikanya kita bertanya, masa sih Nabi itu berpolitik, bersiasat, jadi nggak boleh masuk surga terus sandalnya ditinggal di situ. Akhirnya terus istilahnya itu ngakali malaikat meninggalkan sandalnya, terus akhirnya masuk surga. Masa sih seperti itu? Kan ya enggak. Tapi artinya di situ tuh pelajaran buat kita bahwa semua itu atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, atas izin Tuhan alam semesta, itu semuanya bisa terjadi. Nah dari contoh itu bahwa kalau mati mukso itu tidak ada. Jadi tidak ada ceritanya orang sudah mati terus hidup lagi, tidak ada. Nah yang terjadi yang banyak itu orang yang sudah mati terus jarak 50 tahun sudah dikubur, begitu dibongkar kuburannya itu mayatnya masih utuh, itu banyak. Termasuk di kuburan tempat saya di Surabaya sana, itu pernah ada memang
sudah 50 tahun meninggal. Terus akhirnya kuburan pas pada waktu itu ada mayat baru ya, karena sudah tumpuk-tumpuk. Itu terus duduk kuburan itu tadi, tidak tahu kalau ternyata kuburan itu duduk ya, digali, ternyata ada mayatnya yang terbungkus kain kafannya masih bagus ya, sudah 50 tahun meninggal. Itu seorang perempuan. Ternyata setelah ditanya-tanyakan perempuan itu, ternyata dia selalu membaca Al-Quran. Jadi setiap malam itu dia selalu membaca Al-Quran berjam-jam. Itu rutinitasnya, dan itu memang benar terjadi. Itu di kampung saya ada itu. Jadi kalau mukso yang menghilang itu tidak ada. Yang ada itu tadi sudah dikubur, mayatnya masih utuh. Itu